Shalom sekolah minggu, Maranatha, kelas remaja, kelas besar, kelas kecil, juga sekolah minggu pos PI penginjilan Lobekri. Shalom semuanya kepada orang tua kami yang kami cintai semua. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Tuhan Yesus memang oke. Iblis no way. Aku cinta Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kita masih sehat-sehat. Kita dilindungi Tuhan. Kita masih bisa ibadah pada pagi hari ini. Ya, kita mau ibadah. Duduk yang manis. Jangan jalan-jalan. Jangan makan-makan. Ambil Alkitabnya. Minta kolekte kepada orang tua kita. Oh iya, sekarang kan liburan ya. Udah siap terima rapat apa enggak? Iya, harapan Inang semuanya nilainya yang lebih bagus lagi dari semester sebelumnya. Harapan Inang semuanya naik kelas dengan nilai yang paling bagus sekali. Ya, biar hati kita, orang tua kita semakin senang. Kalau kita semua baik-baik, rajin belajar, menjadi anak yang pintar, anak setia kepada Tuhan, orang tua kita bertambah senang. Ya, aku punya anak yang setia kepada Tuhan. Iya, walaupun kita libur sekolah, ya, jangan lupa kita harus rajin belajar, baca Alkitab. Juga boleh ibadah di rumah sama kakaknya, abangnya, iya, berdoa bersama dengan keluarga. Itu paling bagus lagi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rajin membaca Alkitab. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita tunduk, mari kita berdoa, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terpujilah nama Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami, selalu melindungi kami sehat-sehat, bisa ibadah pada hari ini. Semua adalah anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami. Berkatilah kami semuanya, agar kami setia mendengarkan firman Tuhan, selalu setia memuji nama Tuhan melalui puji-pujian kami. Tuhan Yesus, anak-anak kami semua masih sekolah. Biarlah Tuhan memberkati pertumbuhan mereka. Biarlah semua anak kami sekolah minggu sehat-sehat. Biarlah Tuhan memberikan roh kepintaran kepada anak kami semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, juga orang tua sekolah minggu, berkatilah mereka semuanya sehat-sehat, bertambah-tambah berkat rezeki kepada mereka Tuhan, agar kami mampu Tuhan mencukupi kebutuhan anak-anak yang Engkau titipkan kepada orang tua. Kami serahkan Tuhan, keluarga kami semua, juga tim kreatif kami, berkati mereka semuanya sehat-sehat, apapun yang mereka rencanakan, biarlah Tuhan memberkati, memberikan berkat rezeki kepada mereka. Dan kepada semua sekolah minggu dan pengurus sekolah minggu, Tuhan berkati kami, agar kami selalu semangat, setia untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan kami sekolah minggu. Kami serahkan semua Tuhan, jiwa rangka kami, biarlah Tuhan selalu melindungi kami. Hapuskanlah dosa-dosa kami Bapa, demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Lihat ya, Inang kasih salam dulu, ingat kan? Kita salam COVID dulu, salam sehat ya. Shalom Inang. Salam. Oh begitu ya Inang ya? Oke. Sekarang kita akan siap-siap memuji, memuliakan nama Tuhan.
Matahari terbit dari mana? Ayo. Siapa yang tahu? Iya, pintar. Terbenamnya dari sebelah mana? Iya, Inang nggak dengar, tapi jawabnya pasti pas. Terbitnya di timur, terbenamnya di barat. Hari ini kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian kita dari terbit matahari sampai pada masuknya. Siap memuji Tuhan? Ayo semua bangkit berdiri, semua memuji Tuhan, walaupun di rumah ya. Semua berdiri memuji Tuhan bersama-sama dengan anak sekolah minggu yang lain. Kita memuji Tuhan. Yang kuat dan semangat ya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta dan Yesus Kristus juru selamat serta Roh Kudus penghibur kami, hampirilah umat-Mu dalam ibadah ini supaya iman kami semakin bertumbuh dan berpengharapan kepadamu. Sinarilah kami dengan kasih-Mu supaya kami semakin mengasihi Engkau dan sesama kami, serta bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah doa pujian kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menghafal ayat hafalan. Tetapi kita memuji Tuhan dulu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Oke, siap? Mari kita memuji Tuhan. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga. Terima
sekarang kita akan dengarkan ayat hafalan pada hari ini. Nah, buat adik-adik kelas balita, ayat hafalan hari ini diambil dari tema kita, yaitu terus belajar. Nah, sekali lagi ya buat adik-adik balita, terus belajar. Oke, nah buat kelas besar dan kelas remaja, ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Oke, silahkan mengirimkan ayat hafalannya minggu depan di grup WA orang tua. Kalau yang remaja boleh langsung ke grup remaja. Oke. Selamat hari Minggu dan teman-teman. Ayat hafalan hari ini. Yosua 1 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Amin. Dalam nama teman-teman semua. Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Shalom. Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang telah kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Tapi kita memuji Tuhan ya. Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil kita. Kita jawabnya apa? Siap Tuhan. Ku jawab iya, iya, iya. Mari kita memuji Tuhan. Saya dipanggil Tuhan. Adik-adik juga loh. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Kuat ku jawab ya, ya, ya. Lebih kuat ku jawab ya Tuhan. Oke. Ku jawab ya Tuhan. Oke. Ku jawab ya, ya. Kita tanya dulu anak sekolah minggu. Oh giranglah haleluya. Oh giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah haleluya. Oh giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Ya Tuhan, terima kasih
kami bisa berjumpa lagi di sekolah minggu online ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan khotbah dari Inang guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami untuk kami bisa tertib ya Tuhan Yesus. Berikan juga ya Tuhan Yesus COVID-19 segera berlalu supaya kami bisa beraktivitas seperti biasa. Jika ada teman-teman dan guru sekolah minggu kami yang sakit, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Ya Tuhan, berikan kami anak-anak sekolah minggu menurut kepada orang tua, menjadi anak yang pintar, terlebih takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, disiapkan Alkitabnya, disiapkan hatinya, biar kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan, kita bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Ku
kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur dan bersuka cita karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang selalu baru bagi kami setiap hari. Dan di hari Minggu pertama di bulan Juli ini ya Bapa, kami juga kembali boleh bersama-sama beribadah memuji Tuhan di sekolah minggu kami, walaupun masih lewat online, tetapi kami bersuka cita untuk kebaikan-Mu. Dan saat ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Dengan kerendahan hati kami memohon Roh Kudus-Mu ya Bapa yang mengajari kami, membimbing kami, meneguhkan kami, supaya lewat firman-Mu kami semakin dimampukan dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, shalom adik-adik terkasih dimanapun berada. Kakak percaya semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita untuk di minggu pertama di bulan 7 ini. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, yaitu yang tertulis dari Ulangan pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-9. Nah, untuk firman Tuhan kali ini, mari kita mendengarkan kakak kita Kak Janet Sipayung dari kelas besar untuk membacakan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Beginilah bunyinya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan berbicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Terima kasih Kak Janet. Oke, sekali lagi shalom adik-adik terkasih. Ya, kita tadi sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Nah, kalau sekarang saya nggak tahu apakah sudah bagi rapot, bagaimana nilainya? Apakah ada yang merah, yang hitam, atau yang biru? Tapi kakak percaya anak-anak sekolah minggu GKPS Maranatha adalah anak-anak yang pintar. Sehingga nilai raportnya pasti mantap. Dan kalaupun masih ada yang kurang, kakak percaya di semester yang akan datang, nilainya semua pasti harus semakin luar biasa lagi. Karena semuanya kan pada rajin enggak? Sekolah minggu walaupun lewat online. Nah, adik-adik terkasih, kalau ditanya belajar, apa sebenarnya arti belajar? Pasti kita semuanya ada yang sudah sekolah ataupun ada yang belum masuk sekolah. Tapi di rumah pasti belajar kan? Belajar makan, belajar ngomong, belajar jalan, dan lainnya. Nah, menurut adik-adik apa sih artinya belajar? Bisa dijawab masing-masing ya di rumahnya sendiri. Nah, kalau kakak secara simpelnya mau katakan belajar itu apa? Ya belajar itu proses dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi dia ada proses. Nah, dari yang tidak tahu menjadi tahu itu kan butuh proses yang panjang. Nah, jadi memang kita harus terus-menerus belajar. Karena memang ya setiap orang beda-beda ya. Kakak bisa cepat tahu, tetapi ada mungkin teman yang lain agak sedikit lambat untuk tahu. Tapi kita semuanya sama-sama belajar. Sama-sama ada proses yang harus dilewati. Nah, kalau dipikir-pikir perlu nggak belajar ya? Ya, pastinya perlu. Belajar tambah-tambah, belajar kurang-kurang, belajar biologi, fisika, belajar komputer, internet, belajar jadi guru sekolah minggu, belajar yang lain-lainnya.
Ayo, siapa yang suka belajar? Atau mungkin suntuk kali ya. Kalau dibilang belajar, capek kak, ada banyak PR, susah kak, apalagi nih di rumah, daring online, gak tahu mau tanya sama siapa. Susah juga berkomunikasi dengan kawan-kawan. Mungkin ada yang mengeluh ya. Ya sama, kakak juga kalau belajar memang sebenarnya paling malas. Apalagi disuruh menghafal, disuruh banyak hal yang lain lagi. Memang sedikit susah ya. Tetapi sebenarnya adik-adik sangat perlu sekali kita belajar. Karena dengan belajar ada banyak pengetahuan yang akan kita terima. Nah, kalau adik-adik tahu, kenal Bill Gates. Ada namanya Bill Gates. Wow. Sekarang kayaknya dia masih orang yang terkaya ya. Dengan Microsoft-nya yang dia ciptakan, kita bisa menggunakan komputer, laptop. Menurut adik-adik bisa nggak dia cepat itu tahu ya cara menemukan Microsoft itu? Pasti butuh proses kan? Nah, atau pernah adik-adik tahu lagi Einstein? Yang keriting-keriting, bahkan juga dengan ilmu-ilmunya yang wow, luar biasa ilmu fisikanya. Ayo, ada yang suka fisika? Mungkin semuanya stres ya untuk kakak-kakaknya kelas besar remaja. Ya, memang dia orangnya dulunya katanya sebenarnya sih orang terbelakang, tapi memang karena orang tuanya rajin, ibunya rajin mengajari, dan dia juga rajin belajar. Nah, sampai sekarang ilmunya sangat luar biasa. Atau kenal Thomas Alva Edison? Penemu bola lampu. Kira-kira bisa nggak ya dia langsung cepat menemukan, bola lampunya bisa terang. Ya, itu juga butuh proses untuk dia bisa menciptakan, mendapatkan suatu ilmu-ilmu yang baru. Nah, itu sedikit contoh adik-adik untuk tokoh-tokoh saat ini, tokoh-tokoh besar yang bisa kita lihat dan kita dengarkan. Nah, kalau dalam Alkitab, Abraham, nah masih ingat ini khotbah kapan? Cerita Abraham? Ya, Abraham juga kan butuh berapa waktu dia belajar tentang Tuhan. Belajar untuk sabar. Belajar untuk menanti jawaban daripada Tuhan. Karena kan anaknya lama dapat. Jadi dia butuh proses hampir sekitar 25 tahun. Dia belajar untuk menunggu. Atau kenal Timoteus. Nah, Timoteus ini juga adalah murid dari Paulus. Mereka bersama-sama. Kan di Alkitab ada buku 2 Timoteus, dia itu masih muda. Tetapi walaupun dia muda, dia tetap semangat melayani Tuhan. Dia terus belajar. Nah, adik-adik tahu, dia juga butuh proses. Sampai akhirnya Paulus mau mengajak dia untuk melayani. Atau lebih terkenal lagi ada Paulus namanya. Nah, Paulus ini sebenarnya juga adalah orang yang rajin belajar loh. Dia ahli Taurat. Ahli perjanjian lama, dia hafal semuanya. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berbohong. Bahkan hukum-hukum yang lain. Apa adik-adik pikir dia langsung bisa tahu? Oh tidak ya. Kalau mama juga masak di rumah, masak ayam semur atau masak kue, kan tidak langsung jadi kan? Ada proses yang harus dijalani dan harus dilewati. Paulus juga seperti itu. Untuk dia mengetahui tentang hukum Taurat, untuk dia mengetahui tentang Tuhan, dia banyak belajar. Nah, itu adik-adik contoh yang bisa kita lihat bahwa memang setiap kehidupan kita akan dan terus harus belajar. Jadi kalau ditanya sampai kapan ya kita harus belajar? Ayo, sampai kapan? Apakah sudah cukup sampai tamat SD? Tamat TK? SMP, SMA, kuliah, setelah itu selesai belajar? Tidak. Tapi sebenarnya sampai tua kita harus belajar. Ya, selain tadi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain, ya kita juga kan belajar mengasihi orang tua, belajar mengasihi teman-teman. Banyak sekali yang harus kita pelajari sampai tua. Bahkan nanti sudah jadi opung pun dia juga harus belajar bagaimana punya cucu. Betul kan? Nah, jadi adik-adik terkasih,
Tadi kita sudah membaca kitab Ulangan. Tahu nggak? Namanya itu ulangan. Berarti ada sesuatu yang diulang. Nah, kenapa ya ada kitab Ulangan? Diulang dari mana ya? Gini ceritanya adik-adik. Kan bangsa Israel itu di Mesir. Setelah mereka di Mesir, mereka kan berjalan menuju tanah Kanaan. Rupanya mereka kan melakukan kesalahan, jadi dihukum Tuhan. Mereka berada di gurun pasir, berkeliling. Nah, jadi orang-orang yang dari masa Mesir itu, mereka kan sudah tua. Mereka juga banyak yang meninggal dunia. Dan itu juga karena kesalahan mereka. Jadi Tuhan menghukum mereka, akhirnya tidak ada yang sampai di tanah Kanaan selain dari si Kaleb dan Yosua. Jadi ada dua generasi. Generasi pertama orang Israel yang sudah dari Mesir kian. Generasi kedua yaitu bangsa Israel yang lahir di perjalanan, lahir di padang gurun. Nah, orang-orang yang lahir di padang gurun ini kan mereka kan tidak mengalami masa-masa perbudakan, masa-masa kemarin di mana Musa menyeberang Laut Merah. Bagaimana Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan, tiang api. Jadi mereka nggak kenal Tuhan dengan lebih dalam. Maka itu Musa mau mengulang kembali hukum Taurat. Jadi diulang lagi. Nah, yang diulang itu apa? Itulah firman Tuhan kita pada minggu ini. Kalau ayat 4 dikatakan tadi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kalau Tuhan itu Esa adik-adik, artinya dia itu satu. Tuhan itu Esa, dia maha kuasa. Tidak ada Allah yang lain selain dari Tuhan Yahweh Allah Israel. Jadi ini kata dengarlah. Ini penting adik-adik kalau dibilang di sini dengarlah. Sebenarnya ada tanda serunya. Jadi orang Israel harus mendengarkan bahwa Tuhan itu Esa. Jangan ada Allah lain selain dari Allah Israel. Nah, kenapa dengan Tuhan yang Esa itu? Katanya kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi di teks firman Tuhan ini kita mau melihat bahwa yang mau kita pelajari itu adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan. Tahu kan adik-adik arti mengasihi? Bagaimana adik-adik mengasihi mamanya, bapaknya, temannya? Kita harus lebih mengasihi Tuhan. Jadi ini yang mau diingatkan. Kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Belajar mengasihi Tuhan juga adik-adik itu butuh proses. Nah, bagaimana mengasihi Tuhan itu? Kalau kita di sini lihat ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Inilah mengasihi Tuhan. Kita harus memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan. Ayo, kalau dikatakan perintah Tuhan itu apa aja? Banyak ya? Ya harus sayang sama mama, tidak berbohong, harus mengerjakan PR, sayang sama guru sekolah minggu dengan teman-teman yang lain. Ya banyak sekali perintah-perintah Tuhan. Dan katanya proses untuk kita bisa mengasihi Tuhan itu dan melakukan perintah Tuhan itu dijelaskan di ayat 7. Kita katanya haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang. Nah, kalau sekali nggak bisa jangan langsung marah. Nggak bisa pun mak, PR-nya susah kali, nggak dikerjakan. Tapi harus berulang-ulang. Kalau kira-kira nggak bisa, ayo coba lagi. Mau kan seperti Albert Einstein, seperti Abraham, Paulus yang orang-orang luar biasa, ya harus berulang-ulang belajar. Untuk belajar Alkitab juga, mari harus berulang-ulang. Dan katanya membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu. Biasanya kalau duduk-duduk ngapain? Ya mungkin lagi santai, lagi bekerja, atau lagi makan, atau lagi ngapain. Ini dalam kondisi duduk. Jadi engkau harus berbicara katanya.
Artinya adik-adik, kita harus mengingat tentang Tuhan. Mengingat perintah Tuhan itu, supaya ketika duduk berbicara dengan orang lain, bukan menggosip, ya kan? Bukan mengejek teman-teman yang lain, tetapi kita harus membicarakan tentang Tuhan. Kan contoh adik-adik bisa nih, ketika duduk berbicara dengan teman, gimana sekolah minggunya kemarin? Enak enggak ceritanya? Mungkin adik-adik kan bisa share kan? Minggu lalu, cerita Abraham, luar biasa. Atau cerita yang kemarin tentang sopan santun. Wah, sangat menarik. Itu ketika kita duduk. Bahkan ketika engkau sedang dalam perjalanan katanya. Adik-adik mungkin sedang berjalan ke gereja, atau jalan ke sekolah, atau jalan ke mall. Mungkin kan ketika jalan, mungkin bertemu orang. Bisa kan tanya, bercerita tentang Tuhan juga. Halo, apakah hari ini sehat? Nah, itu juga kan sudah perintah Tuhan, enggak saling menyapa, menanya kabar. Baru juga dikatakan di sini, apabila engkau berbaring. Nah, berbaring itu ngapain? Tidurlah ya, atau lagi santai. Kira-kira kita kalau mau tidur yang dipikirkan apa? Apakah dipikirkan pelajaran besok? Apa dipikirkan hari ini mamanya marah-marah? Atau mungkin yang kelas besar udah ada pacarnya belum? Pikirkan pacarnya sebelum tidur? Atau bagaimana? Apa yang dipikirkan? Tapi firman Tuhan kali ini mengingatkan kita, apabila katanya kita berbaring, kita harus memperhatikan tentang firman Tuhan. Bahkan juga tidak hanya berbaring, bangunnya juga. Ayo, bangun, siapa di sini yang bangun tidur langsung berdoa? Atau bangun tidur langsung megang handphonenya? Atau bangun tidur langsung manggil mamanya, "Mak, susu." Lagi-lagi diingatkan kita, ketika kita bangun juga, kita harus memperhatikan, belajar tentang firman Tuhan. Nah, selanjutnya lagi ayat 8 kita lihat. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Diikat katanya sebagai tanda. Adik-adik punya jam, gelang atau apa, biasanya kan kalau dipakai berarti pengingat ya. Apalagi jam dipakai berarti mengingatkan, udah jam 5, udah jam 10 harus sekolah minggu. Firman Tuhan itu juga seperti itu, kita buat supaya kita tetap mengingat. Hafalan apa ya minggu lalu ya? Mungkin kita bisa ingat-ingat, kalau rajin bisa ditulis, atau di handphonenya buat alarm, bisa juga kali ya, untuk mengingat firman Tuhan. Dan dikatakan juga haruslah itu menjadi lambang di dahimu, lambang di dahi. Artinya sebenarnya mungkin kalau kita sering membaca Alkitab dibilang orang bibelon kali ya, langsung tanda, Kak Janet rajin gak ya? Kak Janet baca Alkitab. Jadi orang langsung pikir, Kak Janet, dia langsung tanda anak yang rajin sekolah minggu, kata orang-orang. Kan bagus. Jadi katanya sebagai lambang orang langsung tahu, dia anak sekolah minggu. Dia rajin belajar. Dia anak yang pintar. Artinya apa? Firman Tuhan itu tetap dilekatkannya di dahinya, artinya dia bisa menjadi saksi untuk banyak orang. Dan katanya juga harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi adik-adik, kalau rumah orang dulu memang ada tiang-tiangnya. Jadi di situ ditulis firman. Kalau sekarang kita adanya, kayaknya kakak lihat di rumah orang dia ada tulisan shalom di pintunya. Atau bahkan juga ada ayat-ayat firman Tuhan. Memang kayaknya bagus juga ya. Artinya ketika kita mau masuk ke rumah, atau pada pintu gerbang juga, pintu gerbang kan di luar. Nah kalau di luar kan orang-orang bisa lihat. Ketika orang lewat bisa baca. Biasa kan kalau di sekolah Kristen mungkin banyak ya ayat firman Tuhan. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Mungkin di gedung sekolah minggu kita juga ya ada gambar-gambar. Contoh untuk bisa mengingatkan kita tentang Tuhan. Nah itulah adik-adik. Jadi proses belajar itu juga ya, ketika kita terus semangat untuk berproses belajar, itu tandanya kita mengasihi Tuhan juga. Karena tahu kan ilmu itu dari mana sumbernya? Ya, ilmu itu tetap dari Tuhan. Jadi ketika kita terus belajar, ya berarti itu tanda kita mengasihi Tuhan. Dan untuk terus belajar itu adik-adik memang itu harus menjadi lifestyle kita ya. Karena tadi kan ketika engkau berbaring, tidur, ketika tadi engkau berjalan, ketika juga tadi engkau duduk, kita juga harus membicarakan tentang Tuhan.
Ya walaupun ya perlulah tentang diskusi belajar besok apa, tentang sekolah minggu apa perlu. Tetapi kita harus tetap mengingat Tuhan. Karena ini juga adalah proses untuk kita bisa mengenalnya. Nah, kalau adik-adik juga mau membaca, ayat hafalan kita juga menarik untuk minggu ini. Amsal 1 ayat 5 dikatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi artinya kita, orang yang mengasihi Tuhan, berarti kita adalah orang yang bijak. Dan orang yang bijak itu adalah orang yang terus belajar. Nah, adik-adik masih semangat untuk terus belajar? Pastinya harus tetap semangat. Karena itu semuanya proses. Jadi butuh waktu, butuh semangat untuk terus bertahan. Jangan pernah menyerah untuk terus belajar. Ya gagal sih boleh, tapi jangan biarkan kegagalan itu terus membuat kita akhirnya menjadi putus asa. Tapi mari kita buat kegagalan itu menjadi jalan kita, batu loncatan bagi kita untuk terus belajar untuk masa depan yang penuh semangat. Jadi adik-adik, selamat belajar, selamat berproses belajar, dan jangan pernah berhenti menyerah untuk terus belajar tentang banyak hal, terutama tentang Tuhan. Dan jangan pernah bosan belajar tentang Tuhan, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, dan juga untuk bersekolah minggu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini bagi kami. Biarlah kami tetap semangat Tuhan untuk terus belajar, berproses dalam hal belajar. Karena kami tahu kami lemah dan kami tidak mampu 100% berbuat yang baik. Karena itu ya Bapa, biarlah Tuhan tolong kami semua, adik-adik sekolah minggu, di GPS Maranatha ini untuk kami semangat selalu untuk terus belajar. Karena kami tahu kalau Abraham, Paulus, Timotius, dan banyak hal yang lain lagi bisa mampu belajar untuk mengenal Tuhan, kami juga pastinya akan mampu Tuhan. Biarlah kami tidak pernah bosan dalam segala hal aspek kehidupan kami, dalam segala hal apapun, kami tetap memperhatikan Tuhan, kami tetap mengingat Tuhan, kami tetap bisa percaya hanya kepada Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan boleh memberkati setiap pekerjaan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga percaya Tuhan akan memberkati seluruh guru sekolah minggu, seluruh orang tua, dan bahkan juga gereja kami, supaya dalam masa-masa ini kami tetap bertahan, dan kami tetap memiliki iman yang teguh dan percaya hanya kepada Tuhan. Walaupun banyak membuat kami takut dan khawatir, tetapi bersama Tuhan kami yakin kami akan bisa melewatinya semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur bagi korban kepada Allah, dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang marilah kita kumpulkan persembahan. Adik-adik sekolah minggu, kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Dengan pujian, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Janganlah
Baiklah adik-adik, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami ini di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, terima kasih adik-adik kami, anak sekolah minggu, kelas kecil, kelas besar, dan kelas remaja. Kebaktian kita sudah selesai. Semoga firman Tuhan yang disampaikan menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi pedoman bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Setelah ini kita mendengarkan penjelasan dari guru sekolah minggu kita, Inang Sulastri Siburian, yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Selamat hari Minggu, sampai jumpa pada kebaktian minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini Inang mau berbagi informasi. Nah, adik-adik sekolah minggu, waktu ini seluruh dunia sedang mengalami suatu kendala. Apa itu? Ya, seluruh dunia saat ini terkena oleh wabah virus COVID-19 atau virus corona. Nah, adik-adik sekolah minggu tahu tidak? Berdasarkan berita terbaru, jumlah penduduk Indonesia yang terkena COVID-19 ada 2.115.304 jiwa. Nah, tetapi sudah ada yang sembuh loh. Yang sudah sembuh berjumlah 1.850.481 jiwa. Dan yang meninggal dunia sebanyak 57.138 jiwa. Sedangkan yang sembuh sebanyak 1.850.481 jiwa. Nah,
yang saat ini masih terkena COVID itu berjumlah 207.685 jiwa. Sedangkan yang meninggal dunia berjumlah 57.138 jiwa. Nah, banyak sekali ya adik-adik ya yang sudah meninggal, apalagi saat ini informasinya ada varian terbaru dari corona. Nah, varian terbaru ini peningkatan jumlah penularannya sangat tinggi loh adik-adik sekolah minggu. Jadi kita untuk menjaga diri dari tertularnya virus corona ini kita melakukan 5M, bukan 3M lagi ya, karena variannya lebih cepat tinggi penularannya, maka kita melakukan 5M. Nah, apa ya 5M itu? Nah, ingat ya adik-adik, yang pertama, untuk M yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Bagaimana Inang menggunakan masker dengan benar? Seperti Inang ini ya adik-adik sekolah minggu ya, mulut dan hidungnya tertutup. Jangan hidungnya tidak tertutup atau mulutnya tidak tertutup. Nah, kalau yang tadi itu yang Inang praktekkan itu salah ya adik-adik ya, yang benar tuh seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air yang bersih. Jadi kita cuci tangan seperti ini. Kita bersihkan semuanya di sela-sela jari. Lalu kita bersihkan dengan air yang bersih. Nah, kemudian yang ketiga, M yang ketiga apa? Menjaga jarak minimal 1 meter. Kalau adik-adik sekolah minggu mungkin tangannya lebih pendek dari tangan Inang. Kalau 1 meter tuh kira-kira seperti ini ya adik-adik sekolah minggu. Kalau untuk adik-adik sekolah minggu 2 kali jarak tangannya. Karena lebih pendek dari tangan Inang. Nah, kemudian untuk M yang keempat, apa ya adik-adik? Menjauhi kerumunan. Kalau adik-adik misalnya berkumpul ada 10 orang atau lebih dari 7 orang, jaraknya sangat rapat-rapat. Nah, maka adik-adik sekolah minggu harus menjauh dari kerumunan itu. Jangan ikut beramai-ramai. Nah, kemudian yang terakhir adik-adik 5M. M yang kelima, yaitu apa ya adik-adik? Mengurangi mobilitas. Apa itu mobilitas Inang? Mobilitas itu artinya pergerakan atau berpindah-pindah tempat. Jadi adik-adik sekolah minggu kalau tidak ada suatu kegiatan yang sangat penting, yang sangat darurat, jangan keluar rumah. Kalau mau bermain juga harus di rumah. Ya adik-adik ya. Nah, maka kita harus tetap melaksanakan prokes kesehatan untuk mencegah virus. Supaya virus ini cepat berlalu sehingga kita boleh ibadah tatap muka. Terima kasih adik-adik sekolah minggu.